dan kesempatan sehingga kita dapat bermujahadah di dalam rangka melaksanakan salah satu ibadah ubudiyah secara jama'i, salat isya, salat tarawih dan sedikit tarawih ilmu. Tidak lupa salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, salam keluarga, sahabat, hadirin dan hadirin kita sekalian. Pada waktu relatif singkat, sekitar 15 menit, saya mau komunikasikan tentang Al-Quran sebagai sumber hukum, sumber ilmu, sumber sains, dan sumber teknologi. Sebagai sumber hukum, maka kemudian persoalan-persoalan yang bersifat ubudiyah itu semua tidak boleh kecuali yang ditetapkan. Jadi misalnya berkaitan dengan harta warisan, seorang ayah, seorang suami atau seorang anak tidak meninggalkan wasiat kepada keluarganya, tapi sudah ditetapkan dalam Al-Quran bagaimana pembagian harta bagi seorang laki-laki, seorang perempuan, seorang ayah, seorang ibu, anak, dan seterusnya. Dalam Al-Quran juga sudah ditetapkan secara qat'i yang disebut dengan mahram itu siapa. Jadi sumber hukum. Saum itu bukan hanya orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba lakumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan orang-orang sebelum kamu, kata Quran itu. Jadi wahai orang beriman diwajibkan atas kalian saum sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu. Artinya saum itu bukan hanya orang Islam, orang-orang terdahulu. Yahudi itu hari Sabtu. Nasrani pada tanggal 13, 14 ketika yang disebut dengan kenaikan Isa Al-Masih. Perbedaannya adalah bahwa kalau di Taurat dan Injil tidak ditetapkan khusus untuk Ramadan, maka di dalam Quran ditetapkan khusus pada bulan Ramadan. Itu kemudian perbedaan saum kita dengan mereka tidak disunahkan sahur. Dalam Islam disunahkan sahur. Kemudian mentahirkan sahur, menyegerakan iftar, buka seperti itu. Kalau Yahudi itu 24 jam, saumnya 24 jam. Jadi berbeda. Ular itu 5 tahun sekali dia saum, sekitar 1 bulan, mengganti kulit. Dia tidak bergerak sampai keluar kulit lamanya. Induk ayam ketika mengeram itu saum, puasa. Saya pelihara ayam jadi saya tahu. Dia turun paling cuma beberapa detik, 5 detik dia naik lagi. Karena kalau dia lama tinggalkan telurnya itu rusak, tidak bisa menetas. Jadi ayam juga saum. Karena itu maka anak kecil yang TKI itu bisa saum. Apalagi orang dewasa. Tapi orang dewasa bisa saum tapi tidak sholat. Banyak yang kita temukan. Orang saum tapi tidak sholat. Nah, jadi oleh karena itu maka Al-Quran itu sumber hukum. Tapi juga sumber ilmu. Wahyu pertama itu ada sumber ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bil aqlam. Alladzina khalaqal insana min 'alaq. 5 ayat ini bicara tentang bagaimana silabus, bagaimana kurikulum, bagaimana metode, bagaimana target pendidikan. Dijelaskan. Karena itu di berbagai kesempatan selalu saya katakan bahwa Muhammadiyah itu sekolahnya yang terbanyak di Indonesia. Karena pemerintah itu universitasnya sampai tingkat provinsi. Muhammadiyah di kabupaten ada universitas. NU itu punya pesantren ribuan, puluhan ribu. Belum lagi yang lain-lain. Apakah Persis, apakah Dewan, dan seterusnya. Tapi fakta di lapangan, paling tidak pengalaman saya 8 tahun di KPK, 86% yang ditangkap KPK itu sarjana. Hari ini ada 1.500 orang yang sudah ditangkap KPK.
Dari 1.500 itu 86 orang, 86% sarjana. Ada S1, ada S2, ada S3, ada guru besar. Kenapa? Karena kurikulum yang diajarkan di perguruan, di sekolah Islam swasta tidak berasal wahyu pertama. Tapi yang kita kenal dengan 50-50 atau 40-60%. Maka lahirlah seperti sekarang. Jadi sumber ilmu, Quran itu sumber ilmu. Quran itu juga sumber sains. Mari saya berikan angka-angka yang luar biasa yang rasa. Dalam Al-Quran kata yaum, hari yang tunggal, itu disebutkan 365 kali dalam Al-Quran. Yaum. Dan ternyata sains mengatakan 1 tahun itu 365 hari. Ketika kata yaum dalam bentuk plural, itu disebutkan 12 kali. Jadi berarti, 30 kali. Jadi 1 bulan 30 hari. Kata sahru, itu disebutkan 12 kali dalam Al-Quran. Jadi di situ tidak disebut komar. Komar itu kalau dalam bahasa Inggris, moon yang kita lihat di langit itu moon. Tapi kalau sahar itu man, bahasa Inggrisnya. Jadi Januari sampai Desember, itu sahar. Muharram, Safar, dan Syawal itu sahar. Karena itu maka Quran itu mengatakan bahwa ketika kamu mengetahui sudah berada pada bulan Ramadan, bukan lihat bulan Ramadan. Kalau lihat itu komar atau hilal, tapi berada pada bulan Ramadan. Jadi di situ bukan lihat, tapi di situ hitung. Itu entah saya. Di dalam Al-Quran disebutkan dunia itu 115 kali. Akhirat juga disebutkan 115 kali. Artinya bahwa kenapa doa sapu jagat kita itu disebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi dunia dan akhirat itu seimbang. Karena sama-sama disebutkan 115 kali dalam Quran. Dunia dan akhirat. Sehingga tidak bisa dianggap orang yang dicintai Allah itu hanya sholat, hanya zikir, hanya ngaji. Tidak. Orang dicintai Allah juga tidak hanya karena kerja saja. Tidak. Tapi seimbang, sama-sama. Abu Hashim, puluhan tahun. Saya sudah pernah ceritakan di sini mungkin, tapi saya ulangi lagi dalam konteks ini. Puluhan tahun bangun tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat. Duha tidak pernah ditinggalkan, ada 2 rakaat, ada kala 4 rakaat, ada kala 8 rakaat. Saum Senin Kamis 13, 14, 15 bulan Hijriah, bahkan juga Nabi Daud ngaji tadabbur dan seterusnya. Satu malam jam 2 pagi beliau keluar untuk seperti biasa untuk mau tahajud, maka ambil wudu di luar. Pergi sumur di luar. Dia lihat ada sosok pemuda yang gagah duduk di atas pinggir sumur. Dia terkejut, tapi dia tidak kabur karena dia ahli ibadah. Kalau kita mungkin lari kabur, lihat ada makhluk jam 2 pagi di atas sumur. Dia tanya, Anda siapa? Saya malaikat. Ngapain di sini? Saya mau datang mencatat orang-orang yang dicintai Allah. Dilihat di tangannya itu ada buku besar. Kata Abu Hashim, apa itu? Ini daftar orang-orang yang dicintai Allah. Maka tergeraklah hati Abu Hashim, tentu nama saya ada di situ. Tolong dong, dicek. Enggak ada namanya. Oh mungkin tadi terapa, coba pelan-pelan, satu persatu. Sampai tebal buku itu tidak ada namanya. Dia seperti mau pingsan ke belakang begitu. Kenapa nama saya tidak ada di situ? Kata malaikat itu, saya datang, saya mau mencatat nama Anda. Karena saya tahu Anda ahli ibadah. Tapi saya ditegur oleh Allah. Loh kenapa? Kata Allah, ibadahnya, tahajudnya, saumnya, zikirnya itu urusan dia dengan aku, kata Allah. Bagaimana tetangga kanannya, tetangga kirinya, tetangga depannya, tetangga belakangnya, kelaparan, miskin, sakit, anaknya tidak sekolah, tidak peduli. Kalau dalam bahasa sekarang, kiainya ditangkap, ulama dipersekusi, kemudian tidak peduli. Kesimpulan,
dari Abu Hashim ini adalah bahwa orang dicintai Allah itu adalah bagaimana kesolehan vertikal berbanding lurus dengan kesalehan sosial. Itulah kenapa Al-Quran menyebutkan 115 kali kata dunia, 115 kali kata akhir. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menarik dalam pengkajian saya, ternyata kemudian kata malaikat dengan kata setan dalam Al-Quran itu sama banyak, 88 kali. Malaikat 88 kali, setan 88 kali. Karena itu maka dalam diri kita itu ada kita punya potensi malaikat, ada potensi iblis, potensi setan. Ketika kita mengikuti potensi malaikat, kita menjadi orang yang soleh, orang yang soleha, muttaqin. Tapi ketika kita didominasi oleh setan kita, maka kemudian kita akan menjadi pembohong, pendusta, koruptor, penzalim, penzina, dan seterusnya. Dalam Al-Quran itu disebutkan beberapa kali, puluhan kali, bahwa setan itu membuat manusia itu melihat indah apa yang dilakukan. Pak Ustadz, tolong beri saran saya bagaimana kita menasihati orang yang sedang mabuk, yang baru minum alkohol bir 1 botol. Terus dia jawab, kalau begitu saya istihara dulu. Dalam hati saya, apanya yang diistihara? Istihara itu kan ini perempuan A, ini perempuan B. Saya jatuh hati buat dua-dua. Terus saya mau pilih yang mana, A atau B? Sama-sama cantik, sama-sama cerdas, sama-sama baik. Tapi gimana mau pilih? Saya istihara. Jadi istihara itu ada dua pilihan yang secara manusiawi tidak bisa kita putuskan kecuali serahnya pada Allah. Nah, jadi saya mau katakan dalam konteks ini bahwa kita terkadang heran, kenapa orang itu sudah dimarahi, sudah didemonstrasi, sudah kritik tetap saja. Kenapa? Ternyata di Al-Quran memang disebutkan bahwa setan itu menciptakan apa yang dilakukan itu melihatnya kelihatan indah. Ada catatan lain tentang sains dalam Al-Quran, yaitu penghargaan, reward kepada manusia itu 117 kali disebutkan dalam Al-Quran. Maaf, punishment, hukuman itu 117 kali. Tapi reward, penghargaan itu 234 kali. Jadi ternyata dalam Al-Quran itu kasih sayang Allah itu 2 kali lipat daripada hukuman Allah kepada hambanya. 2 kali lipat. Rahmannya, rahimnya itu 2 kali lipat. Karena itu maka bagaimanapun besarnya dosa manusia, kecuali syirik, asal minta ampun dengan ikhlas, selesai. Syirik kalau minta ampun juga selesai. Tapi syirik itu dengan Allah. Tapi kalau dosa kepada manusia tidak bisa. Kita minta ampun kepada Allah sebelum kita minta maaf kepada orang yang kita minta, yang berbuat salah. Seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kemudian sikap Rahman Rahimnya seperti itu kita lihat sebagai bagian terakhir. Bapak, Ibu, saya setiap menit menghirup 5-7 liter udara. Saya mau ulangi lagi, saya mungkin sudah pernah sampaikan. Satu hari 1.100 liter udara. Satu hari, 24 jam. Tidur kan tetap juga kita bernapas. Jadi kita juga menghirup udara. Jadi satu hari itu 11.000 liter. 11.000 liter itu 23% itu oksigen. 77% itu nitrogen. Sekarang mari kita uangkan. Kita uangkan. Coba tanya istri kita, ibu kita, beli tabung oksigen di warung berapa? 1 liter. Kalau tidak salah 25.000. Berapa? Saya hitung satu hari, nitrogen dengan oksigen satu hari itu 90 juta. Coba angkat tangan, Bapak yang punya 90 juta rupiah di rumah. Ada? Setiap hari.
Setahun itu hampir 1 M. Setahun hampir 1 M. Saya 76 mau masuk 77 tahun. Saya hitung itu 2,7 triliun rupiah. Dari lahir sampai hari ini saya harus keluarkan 2,7 triliun. Dari mana uang? Jadi Bapak sholat atau tidak, saum atau tidak, Bapak kafir, Bapak muslim, apa saja Bapak, pencuri, pendosa apa, gratis. Gratis hirup udara. Karena itu dalam Al-Quran, Fabi ayyila Allah mengulangi 34 kali dalam surat Ar-Rahman. Maka nikmat Allah manakah lagi yang kamu dustakan? Sehingga begitu, mari kita manfaatkan ada 20 hari lagi atau 19 hari lagi. Ya. Tahun ini saya tidak tahu di sini, tapi saya 30 hari saum. Kalau tetangga itu 29 hari, jadi kita insya Allah Idul Fitri barengan bersama. Kalau tetangga itu suka mau yang apa mudah saja, tidak yang maksimal, yang minimalis seperti itu. Nah jadi sehingga bagaimana kita tingkatkan kualitas saum kita, tingkatkan kualitas ibadah kita, baik ubudiyah maupun amalah, sehingga pada akhir Ramadan 1 Syawal muttaqin itu maka bisa kita capai. Bagaimana ukurannya? Sederhana. Orang tanya bagaimana dapat Lailatul Qadar? Oh sederhana, saya Lailatul Qadar tanda kita dapat kalau waktu sebelum Ramadan sholat kita itu pincang-pincang, muncul, kemudian habis Ramadan sholatnya tekun dapat Lailatul Qadar. Kalau tadinya tinggal 5 menit lagi mau habis salat zuhur, baru salat zuhur, terus kemudian habis Ramadan on time, itu dapat Lailatul Qadar. Yang tadinya suka pukul istri, pukul suami, ada nggak istri pukul suami? Ada ya di beberapa tempat, apa namanya, istrinya tukang boxer, suaminya satu. Nah itu berarti dapat Lailatul Qadar. Murid-murid sekolah yang selalu apa namanya bolos sekolah, tidak bolos sekolah, dapat Lailatul Qadar. Pokoknya berubah itu berarti dapat Lailatul Qadar. Dan kemudian untuk bisa dapat Lailatul Qadar, jangan kemudian Bapak Ibu sediakan kopi 1 cerek, minum bergelas-gelas supaya tidak tidur. Percayalah. Percayalah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak pernah bangun malam di luar Ramadan, Bapak minum 1 cerek kopi supaya tidak tidur, tetap tidak bisa. Allah akan tidurkan Anda. Tapi kalau sudah terbiasa, capek bagaimanapun, katakanlah jam 11, jam 12, jam 1 Anda tidur, jam 2, jam 3 Allah bangunkan. Itu. Jadi kata peribahasa Melayu, ala bisa karena biasa. Jadi harus dibiasakan sehingga benar-benar kita bertekad Ramadan ini lebih baik dari yang lalu dan seterusnya, sehingga kemudian apa yang disebut dengan tatatun itu bisa kita capai. Demikian ada manfaatnya buat Bapak Ibunya saya pribadi yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.